seperti menyaksikan perampokan bank yang besar sekali atau perampokan berlian di Cannes kemarin ya, di depan mata orang banyak. Kok bisa negara dan perusahaan tuh merampas hak begitu banyak orang, hutan begitu banyak orang, hanya karena mereka itu powerless barangkali ya. Tapi sekarang kan tidak powerless masyarakat adat itu. Ada Anda, ada media begitu. Iya. Jadi pertama-tama ini memang masalah hubungan power ya, kekuasaan sangat timpang, mereka sangat berkuasa dan masyarakat adat yang lemah. Tetapi pelajaran dari hal ini adalah bahwa penguasa itu punya kemampuan mengalamiahkan perampokan itu. Iya, Jadi itulah. perampokan itu dibikin wajar, diajarkan sebagai suatu keharusan dan dijadikan doktrin dan dijadikan prosedur kerja. Nah, Sambil menyalahkan orang-orang yang nggak bersalah gitu kan. itu dia blaming the victims. Ya, blaming the Mereka victims. yang memiliki, mereka yang sudah hidup bersama-sama dengan alam dalam wilayah adatnya, kemudian dituduh sebagai perambah hutan, dinyatakan sebagai pengganggu dari bekerjanya konsesi-konsesi, dan mereka dikriminalisasi. Ya, tadi Bung Wimar mengatakan mengenai adakah ada hak untuk pemulihan atau right to remedy? Iya, redressing. Redressing Mereka the ada lawyer untuk injustices. berapa billion dia dapat sepertiga, udah hancur semua perusahaan itu. Iya. Nah, sekarang bagian ini adalah bagian pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga organisasi-organisasi masyarakat sipil bekerja. Mahkamah Konstitusi berhenti tugasnya ketika menyatakan suatu prinsip hukum ya yang dijalankan melalui undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Dan Revolusi Nasional Indonesia yang menghasilkan konstitusi dan diperbaiki lagi melalui konstitusi pada zaman reformasi menyatakan masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, istilah mereka itu penyandang hak, dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Nah, mereka pemiliknya. Sekarang kalau pemiliknya udah merasa bangkit, merekalah kekuatan yang membuat oke, ini saatnya untuk menjadi terlihat, right to be visible, hak untuk bisa dilihat. Ini soal yang jauh di pedesaan, pedalaman, di pesisir, ya, yang tidak mudah dilihat oleh mereka yang hidup di kota, ya, yang jumlahnya besar sekali, 40 juta menurut Aman dari 130 juta hektar, yang menyangkut hidup dari 15 sampai 20 juta orang masyarakat hukum adat. Nah, ini harus membuat orang-orang yang di pusat-pusat pengambilan keputusan di DPR maupun di pemerintah daerah, di masyarakat sipil melihat dan menggunakannya sebagai kesempatan. Mahkamah Konstitusi sudah membuat gong deklaratif. Mari kita menggunakan deklarasi ini bukan untuk membuat kelicikan baru, cerdas dan cakap menyangkal, tetapi justru konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu mengoreksi prinsip hukum kolonial yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad ini. Ya, tugas Mahkamah Konstitusi sudah selesai dengan cemerlang, sudah bagus sekali. Kalau dia teruskan malah di luar perannya barangkali. Sekarang tugas pemerintah dan DPR. Tapi saudara-saudara penonton dan yang di studio, sekarang adalah tugas Anda untuk jangan memilih wakil rakyat dan pemerintah yang merampas hak rakyat. Ada kesempatan, tidak usah turun ke jalan, tidak usah revolusi. Berpikirlah cerdas, pelajari hukum, bikin teach in, belajar. Supaya yang masuk ke dalam DPR dan pemerintah itu tidak melanjutkan atau kurang berdaya melanjutkan abuse, penyalahgunaan yang sudah berjalan berabad-abad. Kalau tidak, maka yang bisa disalahkan hanya adalah para pemilih begitu ya. Karena jelas ini adalah satu campaign issue, ya. Ini bukan korupsi kasus per kasus, tapi seluruh negara, dan barangkali Aman bisa bantu menghitung siapa saja perusahaan yang tersangkut dalam pengelolaan sekian 40 juta hektar, berapa profit mereka, sekian tahun berapa, terus jadi berapa kapital yang direbut. Jelas itu 100.000 kali kasus Century yang nggak ada orang yang salah juga di Century ya. Kalau di sini jelas ada orang salah. Maaf saya bersemangat, tapi kalau kita bersemangat, do not blame the victims ya. Yap. Do not blame the victims. Kita harus bersemangat karena kaki kita diinjak. Wah, ini kayak pidato. Tapi Anda itu memang memberikan bahan yang sangat inspiring, terbuka. Saya ingin tahu, pada waktu Pak Fauzi keliling ke sana sini, apa orang banyak yang bereaksi seperti saya menjadi, oh gila kita nih dirampok gitu ya?
Saya rasa memang bukannya sesuatu yang sulit untuk menyadari masalah ini, tetapi sesuatu yang sudah biasa mereka praktekkan. Itulah yang menyelubungi kesadaran-kesadaran kritis untuk melihat bahwa ini adalah ketidakadilan. Dan sederhananya, kebiasaan jelek jangan diteruskan, keadilan jangan dibiarkan. Terima kasih Pak Oji, dan terima kasih saudara-saudara.